kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Namamu dan janjimu melebihi segalanya. Saat ku berseru, engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Haleluya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi bersama-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Jemaat silakan duduk. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu Tuhan. Di tempat tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup kami tak akan menyerah. Kami akan kuat Tuhan, dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku kan menyerah. Kami akan beraman bersama-Mu Tuhan. Kami akan kuat bersama-Mu, karena kami percaya pertolongan tak akan pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nantikan, dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku
yang sangat baik. Kau Bapa yang selalu menjawab doa kami dengan cara-Mu yang ajaib. Kau Bapa yang selalu memperhatikan kebutuhan kami. Kau Bapa yang membuat kami berhasil dan beruntung kami di marketplace. Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bekerja dengan baik di marketplace. Sehingga dengan keberadaan kami ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk mengenal-Mu ya Tuhan. Bapa, untuk siang hari ini kami mau melepaskan semua penat beban pikiran kami dan kesibukan kami. Hanya ingin masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk segala kehidupan kami. Dan kami percaya pada saat kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, ada pemulihan, ada pengharapan, ada mujizat, ada kuasa ya Tuhan, ada damai sejahtera yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarin kami terus Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan. Pimpin tuntun kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami yang paling aman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkati dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Menteri ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Kota Medan yang kami cintai ini ya Tuhan. Berkati Kota Medan menjadi kota yang aman dan bersih dan tenteram ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat Pak Rudi Sien yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Pak Rudi Sien akan menjadi tuntunan Tuhan bagi kami Tuhan. Akan menjadi nasihat bagi kami ya Tuhan. Bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu untuk ibadah MOR ini, mulai dari Pak Perlin, Pak Gustaf, dan seluruh hamba Tuhan. Berikan berkat-berkat-Mu Tuhan, agar MOR semakin berkembang dari hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai akhir hanya di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Haleluya, haleluya. Oh, dengan tangan kananku. Yesus memberikan kemenangan. amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yes, Yesus memberiku kemenangan. kami berdoa dan kami percaya Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di tengah kami. Saat ini kami percaya Tuhan hadir di tengah pujian kami. Saat ini kami percaya Tuhan hadir di dalam doa kami Tuhan.
Oleh sebab itu kami bersama-sama berdoa dan kami mensatukan iman kami menaklukkan pikiran kami menaklukkan semua persoalan kami, dan kami percaya dalam satu nama, yaitu Yesus namanya. Nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Sebelum kami ada, bahkan nanti kami akan jalani, kami percaya Tuhan ada di depan kami. Tuhan, terima kasih dengan waktu ini, biar Roh Kudus bekerja dalam pribadi kami lepas pribadi. Kami berdoa karena kami percaya, kami terima semua janji-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Thank you. Shalom semuanya. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus pasal 10. Ayat 3. 2 Korintus pasal 10 ayat 3. Bisa ditayangkan? Ya, kita baca sama-sama. Yang sudah katakan amin. 3, 2, 1. Memang kami masih hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita baca ulang ya, biar bisa hati ya. 3, 2, 1. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, ini ayat sebenarnya sangat jelas dan ayat yang sangat luar biasa. Kita ini masih hidup di dalam dunia, tetapi kita itu berjuang, kita menyelesaikan satu persoalan tidak dengan cara dunia. Kita menyelesaikan dengan cara Tuhan. Katakan amin. Nah, bulan yang lalu, ya, atau mungkin minggu yang lalu, persisnya tanggal 31 Oktober. Dunia memperingati tentang dua peristiwa yang mengubah sejarah dan yang sangat luar biasa kegerakan terjadi. Tanggal 31 Oktober tahun 1517. Di benua Eropa, Tuhan membangkitkan seorang hamba Tuhan bernama Martin Luther. Nah, siapakah Martin Luther? Martin Luther ini seorang pendeta hamba Tuhan pada saat itu. Tuhan pakai dia menggoncang dunia dan membuat satu kegerakan, kebangunan yang mengubah dunia sampai hari ini. Dia dengan menciptakan bahwa satu moto, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan, dan membawa kita kembali kepada Bible. Nah, pada saat itu Martin Luther pada tanggal 31 Oktober dia itu membuat 95 dalil, dia tempel di gereja depan pintu gereja Istana Wittenberg, dan dia tempel dan itu heboh di Roma. Nah, sejak saat itu dunia berubah. Ada satu kegerakan terjadi. Karena pada waktu itu mereka itu percaya bahwa dosa kita bisa diampuni kalau kita melakukan perbuatan baik dan kita memberikan persembahan. Tetapi Martin Luther, dia seorang yang tahu tentang Alkitab. Dia merubah itu konsep. Dia menghadapi semua judgment dan dia merubah dunia. Dia menciptakan 3 istilah berkata, kita itu hidup karena firman, kita hidup karena anugerah, dan kita hidup oleh iman. Sola fide, sola gratia. Yes. Karena waktu membuat saya hampir lupa semua. Haleluya. Ya, minggu lalu saya khotbah di Tanjung Sari. Jamnya di depan saya begitu, ibadah 1. Saya bilang, tuh, haleluya. Saya belum khotbah aja sudah tinggal 12 menit. Jadi waktu saya baru berbicara seperti itu, tiba-tiba itu 12 menit lompat jadi 25 menit. Saya bilang, wow, mujizat terjadi. Jadi kalau Anda hari ini datang beribadah di sini, ada doa yang belum dijawab, berdoalah sekarang. 1 orang amin. 1000 orang amin. Oh, masa 10.000 yang amin cuma 5.000? Yang di rumah amin? Amin. Terjadilah sesuai imanmu. Nah, tanggal 31 ini Oktober reformasi terjadi, kegerakan terjadi di seluruh dunia. Itulah lahir aliran dan satu kegerakan disebut Protestan yang sampai hari ini. Ini luar biasa. Ya, dan sampai sekarang gereja HKBP juga ada pakai buku katekismus.
Kalau mereka mau naik CD, mereka belajar dari doa Martin Luther. Betul? Betul atau betul? Ya. Nah ini sesuatu yang luar biasa, tapi sangat menyedihkan pada tanggal yang sama 31 Oktober. Iblis juga tidak senang dengan adanya reformasi ini. Tanggal 31 Oktober, iblis mereka juga melakukan satu pesta. Saya tidak bilang movement, saya bilang satu kejadian yang menyesatkan dunia dengan namanya Halloween. Nah, minggu yang lalu banyak orang memperingati tentang Halloween. Dengarkan saya baik-baik jemaat Tuhan, teman-teman, dengarkan saya baik. Jangan pernah coba-coba ikut Halloween merayakan. Anda punya family, adik yang ada di Eropa, di luar negeri. Jangan coba-coba suruh ikut pawai, berjalan-jalan di tengah jalan. Sama-sama merayakan Halloween. Kenapa? Anda tidak tahu di sebelah kiri karena mereka pakai topeng atau itu wajah asli. Halo? Kata Halloween itu terdiri dari dua kata, hallow dan win. Nah, hallow itu adalah dikutip dari kata doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Yang kedua, dikuduskanlah. Dikuduskanlah di dalam versi King James itu hallow. Jadi Halloween itu dipakai untuk membuat kita tidak kudus. Artinya dia menyesatkan banyak orang di dunia, memperingati tentang hantu, setan, dan supaya kita jauh dari Tuhan. Saya bersuka cita ada 5.000 orang di tempat ini. Anda mengambil keputusan yang tepat untuk datang ke tempat ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hei, dengan Anda yang di rumah juga. Kalau Anda sisakan waktu Anda 45 menit, 35 menit, dengarkan baik. Tuhan menghargai setiap jeripaya kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kenapa saya mau bahas tentang ini? Kenapa? Karena ini sedang terjadi di dalam alam roh dan peperangan rohani kita. Ya kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita berjuang bukan secara dunia. Saya ingat kalau nggak salah 12 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, saya lupa persis tahun berapa tahun yang lalu. Hari Minggu waktu itu saya pagi ada pelayanan khotbah di Lantau Pelapat waktu itu. Dan saya naik kereta api sampai di Medan jam 6 pagi. Saya dijemput jam 6 pagi. Nah waktu saya dijemput di stasiun, sampai di rumah. Nah malamnya Senin malam saya itu adalah ibadah Natal di Kabanjahe. Ya ibadah Natal itu awal Desember. Jadi mau tak mau saya harus cepat-cepat. Rencana saya jam 11 mau berangkat ke Kabanjahe. Nah jam 8 pagi saya ditelepon oleh pihak gedung mall. Salah satu plaza di Medan. Ya mungkin sebagian orang sudah tahu saya dipercayakan Tuhan untuk mengelola toko buku. Ya. Jadi kami ada toko buku di plaza salah satu. Nah saya ditelepon oleh pihak manajemen. Sama pagi Pak, sorry ganggu Pak, jam 8:05. Bapak apakah ada waktu bisa mampir sebentar? Saya tanya ada masalah apa? Iya ada, di toko Bapak ada masalah. Saya bilang oke. Saya mandi sebentar, saya berangkat. Kalau boleh jangan gedung buka dulu. Sebelum gedung buka, Bapak bisa datang. Oke Pak, saya mandi, sampai di sana jam 9 gitu, jam 9:04 atau kurang berapa. Sampai sana jam 9 saya sampai di situ. Nah saya sampai di depan toko kita itu saya lihat. Nah toko kita itu di sudut. Ya kalau lebarnya kira-kira sini sampai di sini, berapa meter ini? 5 ada. Nah, sampai sini lah ya. Itu kaca semua. Itu kaca semua. Nah, sampai di depan toko saya lihat kaca kami itu pecah. Ya, kacanya tebal, pecah. Nah, saya tanya dia, kenapa bisa pecah? Kapan kejadiannya? Jadi ada orang temanin saya dari security, kepala security temanin saya, dia bilang, Pak ini kira-kira jam tengah malam Pak. Kenapa pecah? Pak, nih kita kalau ngobrol di sini nggak enak. Bapak boleh nggak kita lihat ke bawah kita ngobrol? Jadi saya dibawalah ke bawah itu ada ruang AHU mesin dan CCTV. Disitulah banyak CCTV. Akhirnya diputarkan view saya lihat. Nah apa yang terjadi? Saya lihat itu kejadiannya tengah malam. Ya, jadi kejadian itu tengah malam, saya lihat biasa tengah malam kalau plaza-plaza mereka bersihin lantai, cleaning service itu tengah malam, toko udah tutup semua, betul? Jam 10, jam 11 tutup. Jadi mereka bersihin. Nah di depan toko saya ada 2 cleaning service, kira-kira ini
Ini tuh kira-kira inilah kacanya ya. Ini kacanya. Ya. Jadi ini kacanya. Nah, jadi cleaning service-nya jalan ke depan, taruh sabun. Ya. Nah, ini ada mesin pembersih lantai. Mesinnya kira-kira jauhnya di sini sampai di sini. Itu mesin pembersih lantai, itu pegangannya seperti kalau kita naik sepeda motor. Ada close sama ada lem. Jadi nggak gampang tuh jalaninnya. Nah, mesin dalam keadaan mati, artinya dalam di lem dan tidak nyala kalau kita tidak tekan close-nya. Nah, di CCTV saya lihat itu pas 00:06 menit. Tengah malam. Tiba-tiba mesin itu yang kalau kita pegang itu mesin, jalan kan? Tiba-tiba itu mesin hidup sendiri. Terus sudah bunyi. Terus mesinnya dari posisi situ itu kaca jalan. Nah, orangnya di depan itu cleaning service lagi kasih sabun sekali jalan kayak gitu ya. Jalan. Udah dekat kaca kita, mesinnya bisa kayak berhenti, ada yang pegang, mundur sedikit dan langsung pam kena kaca kita, pecah itu kaca. Itu saya lihat pas 00:06 tengah malam. Nah, saya tahu. Nah, yang kebetulan teman saya ini adalah seorang pengeja dan gerejanya dan gembala saya kenal baik. Dia cerita, Pak, ini kayaknya iblis gak seneng dengan Bapak ini. Waktu dia ngomong kayak gini, saya bilang dia salah alamat, tolong bilangin. Haleluya. Amin. Banyak toko di satu plaza, ada 200-300 toko di plaza. Kenapa kaca saya yang dibuat pecah? Dia tidak tahu kita memiliki raja di atas segala raja. Katakan amin. Kalau mau tepuk tangan lebih mulia buat Tuhan. Amin. Hei, dengarkan saya baik. Kalau Anda hari ini merasa Anda lagi disantet, Anda mungkin lagi diguna-guna, tanda kutip, dengarkan baik-baik dengan saya. Tidak akan mempan karena kita belum apa-apa udah amin. Haleluya. Karena loh di dalam diri kita itu lebih besar dan lebih dahsyat daripada loh yang ada. Oh, come on dong, tepuk tangan bagi Allah kita dong. Haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tepuk tangan sekali bagi Allah kita. Haleluya. 3 bulan yang lalu, bulan 8 saya keluar dari satu desa. Ya, di dekat Siantan naik lagi itu. Ya, salib saya di depan mobil itu stainless, besi. Itu dari luar, waktu pas saya keluar negeri saya beli. Itu besar kali. Tiba-tiba patah. Ya. Jadi saya pikir apapun mereka mau kerjain saya tidak mempan. Karena salib sudah ada di depan saya. Amin. Nah itu kaca kami pecah. Saudara tahu Alkitab berkata iblis bekerja tengah malam lebih kerja kelas 2 kali lipat di Mazmur. Makanya sampai hari ini diskotik itu rame tengah malam naiknya. Betul nggak Pak Gustaf? Diskotik nggak ada jam 11 siang ada orang nongkrong sampai goyang-goyang kepala. Nggak ada itu, betul tidak Pak? Kok bisa tahu? Oh dulu ya. Semakin malam semakin rame, betul nggak? Ibu-ibu saya tanya ibu, anak kita sakit itu demam-demam puncaknya tengah malam atau siang? Malam kan? Kenapa malam? Alkitab sudah tulis dengan jelas. Iblis bekerja dengan keras pada tengah malam sampai pagi. Pagi jam 9 pagi anak kita sembuh otomatis, betul nggak? Aboy mana Aboy? Kemarin dia menggigil nggak bisa tidur. Jam 11, jam 9 pagi hilang si Aboy. Kemana? Lompat sana, lompat sini, lantai 1, lompat 2, lompat lantai 3, panjat sini. Sembuh dia. Tapi jam 11 malam mulailah dia batuk-batuk menggigil, betul nggak? Makanya orang tua kan punya pengalaman siapin obat di rumah tengah malam. Mazmur udah jelas berkata tengah malam. Hati-hati yang jomblo, cari pacar kamu jangan kayak Batman. Jam 11 orang modom dia pergi. Selamatkan dunia katanya. Ih gak jelas bilang. Halo. Gak ada superhero di dunia ini. Gak ada Superman di dunia ini. Yang ada adalah Jesus is my hero. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya belum khotbah aja udah mau habis. Gimana saya mau khotbah? Haleluya. Lanjut kita baca di Efesus pasal 6 ayat 10. 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan,
Di dalam kekuatan kuasanya. Bilang kiri kanan, kamu itu harus kuat. Ya balas dia lagi, lu juga. Nggak usah ngomong. Haleluya. Ayat 11 kita baca 3, 2, 1. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah saya ini nggak ada waktu lagi ini. Ya, nanti saya cerita kesaksiannya. Oke, kita baca yuk sampai ayat ke-17 dengan cepat. 3, 2, 1. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan. Oke, stop sebentar. Saya mau bahas ini sedikit aja, tapi saya tidak punya banyak waktu membahas tentang ini. Saudara, kenapa disebut pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan melawan roh jahat? Nah, di dalam kerajaan gelap iblis juga punya tingkatan-tingkatannya, Pak. Ingat kalau waktu Yesus lagi mau mengusir setan? Jenis ini perlu dengan doa dan puasa. Ingat gak? Ada tingkatannya, Pak. Ada tingkatannya, Bu. Nah, saya nggak mau bahas ini. Dengar ya pendoa di sini dengan baik. Saya kadang lihat seorang pendoa kalau mau mengusir setan, ya dia itu baik kali sampai tanya, siapa namamu? Jawab dalam nama Yesus, siapa namamu? Dari mana kau masuk? Sejak kapan kau ada? Nggak usah ditanya, hantu itu namanya apa? Halo? Yang ngerti aja katakan amin. Yang tidak ngerti juga amin. Udah usir aja dalam nama Yesus, pergi nggak kau? Itu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, oke? Kasihan pendeta-pendeta di sini, pemimpin masih punya kerjaan dia. Udah usir dalam nama Yesus, pergi. Oke, lanjut. Ayat ke-13. 3, 2, 1. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14. 3, 2, 1. Tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Oke, lihat baik-baik. Apa itu perlengkapan senjata rohani? Pertama itu berikat pinggangkan kebenaran. Saya itu sangat setuju dan diberkati. Topik kita gereja bulan ini adalah peperangan rohani. Wih, itu cocok kali itu. Biang kiri kanan cocok kali. Ya, bukan dicocokkan, udah cocok kali itu. Ayat 15, 3, 2, 1. Kakimu berhasutkan kelelaan untuk memberitakan Injil. Ayat 16, 3, 2, 1. Segala keadaan semua panah api dan ayat 17 yang terakhir 3, 2, 1. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Nah, saya tidak mau bahas tentang ikat pinggang, saya tidak mau bahas baju jira, saya mau bahas dua ini penting, sangat penting. Ya, peralatan perlengkapan senjata rohani itu adalah ketopong keselamatan, katakan ketopong. Kiri kanan ketopong. Nah, apa itu ketopong? Helmet. Coba sama-sama ikut tanda saya, ketopong keselamatan. Ini bukan kampanye partai ya. Halo? Santuy gitu loh. Enggak. Ini enggak ada kampanye. Ketopong keselamatan bilang. Tanganmu sama-sama ketopong keselamatan. Itu helm, Pak. Ini penting. Makanya kalau bawa sepeda motor, kalau Anda jatuh jangan kena kepala. Kalau Anda kena kepala, masuk rumah sakit, I see you, I can see you only. Yes. Enggak bisa ngomong lagi. Halo? Ketopong itu penting. Semua syaraf ada di otak, di kepala. Satu syaraf lepas saja, kita sudah jadi. Halo, Anda mengerti? Jadi ketopong itu penting, Pak. Nah, apa itu ketopong? Waktu saya udah mau habis. Apakah itu ketopong keselamatan? Nah, di dalam Alkitab ketopong keselamatan itu adalah pikiran kita. Ya ini betul udah gila ya, betul nih Pak ya. Kalau udah nggak betul dia gini. Pikiran kita itu adalah medan peperangan. Karena Alkitab berkata
yang terjadi dulu di alam roh, baru yang terjadi di dunia ini. Katakan amin. Saya kadang-kadang lihat ibu-ibu, aduh, nanti pesta, kok pakai baju apa ya? Warna apa ya? Warna kuning sepatu warna apa ya? Sepatunya mau tingginya 10 cm, 5 cm, 20 cm kali ya. Mau ke salon jam berapa ya? Padahal pestanya sebulan lagi. Ya kan? Kita lebih sering memperhatikan yang tubuh. Rohani kita nggak perhatikan, Pak. Ketopong keselamatan itu berbicara tentang pikiran. Pikiran kita adalah medan peperangan. Nah, saya akan tutup ini. Haleluya, semoga. Oh ya, saya udah bawa sebuah buku. Ini judulnya Pikiran adalah Medan Peperangan. Ini tahun 90 buku ini dicetak. Dan setelah itu 9 tahun ini hilang ini buku nggak dicetak lagi. Pikiran adalah Medan Peperangan ini salah satu buku yang dinobatkan 100 buku di Billboard. Dia termasuk 10 daftar judul buku yang membawa positif berpikir. Dan semua isinya ayat. Anda boleh dapat ini di online dimanapun juga ada ini. Puji Tuhan dari cetak ulang. Nah, pikiran kita itu menentukan pertempuran dan kemenangan kita. Ya. Nah, yang ketopong dan pedang loh, katakan pedang loh. Nah, saya akan tutup ini, luar biasa. Nah, pedang loh itu adalah apa? Firman Allah. Katakan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Nah, untuk kita menghadapi pikiran kita selalu untuk bisa menang, isi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Katakan amin. Ingat gak, suatu hari, Yesus beri satu contoh yang luar biasa. Yesus suatu hari dia berpuasa 40 hari. Betul? Ketika dia lagi selesai 40 hari, iblis datang sama dia. Nah, iblis ini kurang ajar. Dia suka membolak-balikan fakta. Ya, makanya saya selalu bilang sama anak muda, hati-hati. Virus COVID udah lewat, tapi ada satu virus yang sangat bahaya sampai dunia ini. Sebelum kamu ada, virus ini juga sudah ada. Sampai hari ini, sampai anak kita ini virus sangat berbahaya. Itu virus itu namanya, catat baik-baik, itu virus namanya virus kepo. Bahasa Ibrani-nya kepo. Bahasa Indonesia atau bahasa anak muda gaulnya gosip. Itu virus paling bahaya, Pak. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Di Roma berkata itu dosa virus gosip. Ada dibilang gosip itu dosa gosip. Katakan dosa. Jadi pakai firman Tuhan, iblis itu datang pada Yesus. If you are son of God, kalau kamu itu anak Tuhan. Betul nggak? Sampai 3 kali, if you are son of God, kalau kamu itu anak Tuhan. Iblis itu kayak gitu, dia suka gangguin kamu. Tapi kalau Anda nantang dia, mau apa lu? Nggak berani dia. Halo? Katakan amin. Iya kan? Nah, apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak berkata pada iblis, hei, tidakkah kau tahu apa kata mereka? Tidak, Yesus melawan iblis dengan ada tertulis. It is written. Ada tertulis. Mungkin hari ini Anda lagi berperang dengan peperangan rohani Anda. Mungkin Anda lagi berperang dengan kehidupan Anda, masa depan Anda, pasangan Anda, pekerjaan Anda, keluarga Anda, apapun itu. Dengarkan baik-baik. Isi pikiran Anda dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Dokter berkata Anda sakit. Firman Tuhan berkata oleh bilul, Yesus saya telah sembuh. Orang berkata, lihat. Nggak naik-naik gajinya, hidupnya cuma gitu-gitu aja. Mobilnya udah 10 tahun nggak ganti. Dengar, nggak perlu penting dengar kata manusia, dengar kata Tuhan. Biar yang miskin berkatakah aku kaya. Biar yang sakit berkataku kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Saya akan tutup. Udah habis waktu kan? Serius? Mujizat terjadi. Ada 10 tahun yang lalu saya lagi di Jakarta sama teman saya lagi jalan di satu mall. Saya bingung nih mana yang mau diceritakan, haleluya. Jadi saya lagi jalan di mall, teman saya ini semua penerbit buku.
Soal penerbit buku, jadi kita ya sampai nunggu istri kita jalan-jalan shopping, kita berdua di depan mall kita tunggu. Di Pulit waktu itu, Mega Mall besar kan. Jalan. Dia cerita sebuah cerita yang menggugah hati saya. Waktu saya dengar cerita ini saya nangis, Tuhan bicara, saya nangis. Di depan mall saya nangis. Ya dia bilang gini, ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menyembuhkan, untuk kakak kesembuhan, datang ke Bali waktu itu. Jadi banyak yang sakit dibawa ke situ. Termasuk ada rombongan anak-anak itu dibawa ke situ. Ada rombongan anak-anak yang mereka mengalami disabilitas, kebutuhan yang ekstra gitu ya. Anda mengerti dong? Nah itu ada rombongan-rombongannya, terus ada leader-leadernya. Nah mereka berdiri di depan meja counter jual buku. Nah teman saya ini penerbit buku. Jadi dia utus staf dia itu pergi jual buku. Meja dia panjang. Ada ratusan judul buku. Iya kan? Nah tiba-tiba ada seorang anak. Ya, seorang anak yang perlu diperhatikan secara khusus. Anak itu dari ratusan judul buku. Dia mengambil satu judul buku di tangan dia. Setelah dia pegang, dia peluk itu buku. Dia nggak mau lepas. Nah staf teman saya itu minta sama dia. Mau beli ya? Iya. Mau ambil bukunya nggak dikasih, nggak dilepas, dipegang terus. Terus dia tanya, mau beli ya? Jadi datanglah pemimpinnya, tanya panggil namanya, kau beli. Anak ini keluarkan uang dari kantong dia. Uang kecil ada 10.000, 5.000. Nah harga buku ini 28.000. Anak ini nggak cukup uangnya. Akhirnya dipaksa, diambil, dipaksa, dibujuk, diambil. Terlahir lama kali. Akhirnya pemimpin dia itu ambil tanda kutip, lebih paksa, ambil kembali buku. Ya. Saya menangis ketika saya tahu judul buku itu. Seorang anak yang dipandang dunia mungkin dia itu anak itu terbatas. Anak itu mungkin ya cacat mungkin. Ya. Tetapi dia mengambil sebuah judul buku dari ratusan judul buku itu. Dan buku itu dia pegang terus. Dan bukunya itu judulnya adalah Dikasihi oleh Tuhan. Saya nangis Pak. Seorang anak yang tidak lagi, mungkin tidak lagi tidak terlalu dipandang oleh dunia, tetapi dia memiliki kesadaran yang tinggi di pikiran dia. Bahwa saya ini dikasihi oleh Tuhan. Tahukah Anda? Kalau pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Pikiran kita kalau kita tahu we are beloved of God, kita itu dicintai oleh Tuhan. Saya yakin Bapak kita yang di surga tidak akan pernah meninggalkan kita. Membiarkan kita. Sebab itulah janji dia dalam kehidupan kita. Saya nangis terus. Dan saya emosi. Saya bilang kalau gua ada bosnya, gua pecat itu karyawan gua. Masa 12.000 aja gak kasih dia? Amin. Kali ini dengarkan saya baik-baik. Kita memang hidup di dunia ini. Tapi kita menyelesaikan masalah kita. Bukan dengan cara manusia, cara dunia. Kita menyelesaikan dengan cara berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda libatkan Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan untuk kita semua. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Habis, mari kita bangkit berdiri. Masih ada waktu, kita nyanyi sebuah lagu, 2 menit. Ken? Set? Masih ada? Hah? Saya sebenarnya mau cerita bersaksi saya disantet. Tapi karena waktunya terbatas, gak apa-apa. Lain kali aja. Tahun depan aja, oke? Tahu lagunya? Sampai siapin lagu. 1 menit saya cerita. Saya suatu hari ditelepon teman saya dari Jakarta. Dulu sama-sama pelayan di Jakarta. Ini ada seorang dukun, mantan dukun. Bertobat. Sampai siapin lagunya ya. Mantan dukun bertobat. Santet pendeta nggak mati, dia bertobat. Dahsyat gak Tuhan kita? Kok nggak ada yang amen? Kok cuma 1.000 yang amen? Oh come on, tepuk tangan dong bagi Allah kita. Anda tepuk tangan, saya tidak pulang dari panggung ini. Haleluya. Saudara tahu, saya bilang oke, dia baru turun dari gunung di Jogja.
dia bikin KKL, kebaktian di Surabaya. Waktu dia bikin KKL, ada paku terbang. Pakunya terbang, jatuh di panggung. Hebat kah Tuhan? Kayak kungfu boy, kayak apa itu? Dragon Ball. Di panggung itu ada radiasi yang nggak bisa mempan. Lagi khotbah ada orang kirim paku, ting, ada kirim jarum, ting, nggak mempan, jatuh semua. Habis khotbah semua ada paku, jarum, yang lain-lain. Nah dia bilang, lu bikin aja di Medan seminar, berkati kota Medan. Medan kan suka itu yang nggak kelihatan. Saya bilang oke, saya bikin. Saudara tahu? Dia datang ke Medan. Nggak usah sebutin namanya, Anda semua tak tahu dia. Ya, dia datang ke Medan, saya jemput dia nggak ada bagasi. Nama juga mantan dukun, pendek-pendek pakai batu. Keluar dari Polonia, matanya gini Pak. Tasnya kecil, mungkin ada baju kali ya. Gue juga bingung, kecil banget. Jadi waktu dia ini, saya pergi jemput, bawa dia pergi makan malam. Itu di Semarang di sudut ada Tiongsi. Nah, hari itu ada 2 pendoa mau ikut saya. Jadi berempat kami jemput. 2 ibu-ibu, saya 2, teman saya cowok. Dia duduk di sini. Sampingnya teman saya duduk berhadapan dengan teman saya, pendoa saya satu di sini, satu di sini. Jadi berlima. Kita makan, mie datang, kita doa, kita makan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Waktu amin, kita pesan minum tetong, itu gelas kan mereknya Durex gitu, tebel gitu. Itu tetong gelas, itu pecah bos. Nah pecahnya bukan pecah letak. Pecahnya itu kayak bom. Sepihan kacanya terbang semua. Bakmi semua di situ semua ada sepihan kaca. Teman saya duduk samping dia itu bajunya itu ada sepihan kaca. Jadi dia keluar, dia bersihkan baju dia, kacanya keluar. Waduh, akhirnya datang diganti semua. Dia bilang ini tidak pernah terjadi ini. Ya, terus apa yang terjadi? Akhirnya kita doa. Terus teman saya ini berkata, jangan khawatir Pak, kita tidak disantet. Waduh, masih muda Pak saya waktu itu Pak. Kemelahan saya. Khotbah. Belum pengalaman, belum khotbah saya Pak. Terus dia bilang, gini yang gak enak. Dia bilang gini. Setelah dia diam, dibersihin, ganti minyak. Dia bilang, Pak maaf, kita lagi disantet Pak. Waduh, lemas saya. Mau mie tiongsi, mau bakmi kayak apapun lemes. Aduh Tuhan malam ini lewatkan saya, haleluya. Dan dia ngomong kayak gini, Bapak itu targetnya. Puji Tuhan saya malam itu tidak duduk berhadapan mata dengan mata. Kalau tidak itu pecah gelas mungkin kena mata saya kali atau saya nggak tahu kena mana. Iya kan? Saya duduk di sampingnya jadi dia duduk depannya nggak ada orang. Dan ini dia ngomongnya nggak enak Pak, jangan khawatir Pak. Besok orangnya datang ke ibadah. Bapak itu targetnya. Alamak, haleluya. Malam saya pulang nggak bisa mudum Bu. Antara hidup dan mati. Mau buat surat warisan nggak ada harta yang ditinggalkan. Ya, aduh besok ibadah, aduh haleluya saya duduk di situ. Yang mana ya, jangan-jangan ada paku nggak ya? Tapi dengarkan saya baik, sampai hari ini saya masih tetap hidup. Haleluya, haleluya. Apapun Anda hadapi hari ini, peperangan apapun, dengan saya baik-baik. Pertempuran itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Sebab firman Tuhan berkata dan jaminan untuk kita, amin. Ajarku memahami angkat tangan bersama-sama. Luaskan hatimu, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi kita dari depan, tahu lagunya? Tahu lagunya? Ngerti jalan-jalanmu Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, dengarkan saya baik-baik. Firman Tuhan menjamin janji Tuhan. Kita percaya bukan karena melihat, kita percaya karena firman Tuhan. Amin. Tetap berjalan sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap berdoa sama Tuhan. Oh, memahami semua yang kau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan Tuhan, kami mau
Ajarku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi, ajar kami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman kepada Bapak Ibu semua. Untuk nanti pada waktu kita keluar, berhubung karena kafe sedang dipakai, maka nanti kita beristirahat di depan daripada lobi dan di taman. Kemudian kepada Bapak Ibu, setiap hari Jumat kita mengadakan ibadah, ajaklah teman-teman Bapak Ibu. Ruangan ini masih cukup besar untuk kita bisa memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pelayanan More Ministry, dapat memasukkannya dalam amplop dan memasukkan dalam kotak persembahan, dan juga nanti ada QR code yang ada di tempat ini. Amen. Puji Tuhan, demikian warta. Tuhan Yesus memberkati. Tutup oleh hamba-Mu. Ajarku memahami. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Terima kasih buat kehebatanmu, kedahsyatanmu. Oh, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi, sebelum kita pulang. Ajarku memahami Yes God. semua yang kau ingini, agar hidupku Puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari kita sebelum pulang kita akan bersama-sama doa Bapa kami, betul? Iya, doa yang sangat luar biasa, doa yang sempurna, dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak ada doa yang lebih sempurna dari doa Bapa kami. Mari kita doa Bapa kami 3, 2, 1. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dari tempat ini, mari kita buka kedua telapak tangan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dari tempat ini. Terimalah dengan iman semua janji Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemurahan daripada Tuhan, pertolongan Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau ditempatkan, ditetapkan, Tuhan beserta dengan kamu. Kedua tanganmu diulapi, hatimu penuh dengan sukacita, kakimu penuh dengan kerelaan, dan hidupmu dari satu kemenangan ke satu kemenangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Terima kasih. Sampai ketemu di ibadah More Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu Herdina Sang. Ibu Rosis. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Oi, Join kembali minggu depan. Makasih Bu Herlina. Terima kasih Bu Dian. salam Bu Lia.
Shalom Pak Halo Bu Polta, Dian, terima Bu kasih Pak Salma, Dian, Ya Pak Bu, Polta, salam Bu Pak Dian, Bu Pras, Elina, Bu Bu Sinta, Sinta, Bu Pak. Saorma, Halo Pak Bu Frans. Bu Teresia, Sally, Bu Bu Leni, Lin. Pak Imam Halo Ya Pak Mama, Polta, Mulia, Profesor Yo, Sirait. Bu Aling, Teresia, Pak Alim, terima Alim. kasih. Tuhan Yesus Bu Terima memberkati. kasih. Shelly. Tuhan Sampai memberkati. jumpa pada Berkati. ibadah Sukses ministry beraktivitas. Jumat depan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. God Makasih ya Ci. bless. Iya, Makasih. terima kasih.